Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan roti tawar dan pisang ya. Ini simple banget cara bikinnya. Bisa untuk snack keluarga maupun ide jualan yang sederhana. Nah, namanya roti pisang santan ya. Ini bisa kalian jual kisaran di harga 3 ribuan. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 8 lembar roti tawar. Ini aku menggunakan yang tanpa kulit ya. Kemudian juga 8 buah pisang kepok. Ini sebagai perekat yaitu dari 1 sendok makan tepung terigu yang diberikan tambahan 3 sendok makan air. Pertama aku akan pipihkan terlebih dahulu untuk roti tawarnya. Kemudian akan aku letakkan pisang di bagian tengah, kemudian gulung ya hingga tertutup untuk pisangnya. Kemudian bagian ujungnya diberikan perekat dari tepung tadi supaya bisa nempel. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi di sini aku memilih untuk menggunakan pisang kepok ya. Jika kalian tidak ada pisang kepok, bisa diganti dengan menggunakan pisang raja yang sudah benar-benar matang supaya nanti hasilnya itu bisa lembut. Nah, gulung aja, letakkan di bagian tengah roti seperti ini. Sebagai perekat, oleskan tepung atau larutan tepung ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan jika sudah, kemudian akan aku potong-potong ya. Dibagi aja satu gulungan ini menjadi kurang lebih 5 atau 6 potongan. Lalu masukkan ke dalam aluminium foil seperti ini. Jadi ini untuk satu gulung ya, dimasukkan, ditata sesuai dengan selera aja. Nah, untuk ukuran tempatnya atau cupnya silahkan sesuaikan aja ya dengan selera. Kemudian setelah itu aku sisihkan, jadi lakukan ke semua gulungan roti, jadi dipotong menjadi 6, lalu masukkan ke dalam aluminium foil. Nah, setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam cup aluminium foil, ini ada yang ukuran besar maupun kecil. Kemudian di sini aku akan membuat untuk fla. Jadi aku siapkan 400 ml santan. Jika kalian tidak suka santan, bisa diganti dengan menggunakan susu cair, bisa dari UHT maupun dari susu bubuk yang diseduh. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir dan juga daun pandan ya. Ini akan aku masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang kecil aja. Nah, setelah mendidih, kemudian di sini aku akan masukkan kurang lebih 30 gram ya untuk margarinnya. Kemudian masak hingga margarinnya ini meleleh atau mencair. Selanjutnya aku biarkan hingga menjadi hangat kuku ya setelah mendidih. Nah, ini setelah menjadi hangat kuku, kemudian akan aku tambahkan 2 butir telur. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan ini untuk daun pandannya akan aku angkat.
Oke, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk hingga tepung terigunya ini larut. Selanjutnya tinggal kita tuang aja ke dalam cup, kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok sayur ya untuk takarannya hingga penuh. Nah, karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan ini dimasukkan, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti adonan yang kita oven itu bisa matang sempurna. Terakhir aku akan taburi dengan kismis dan juga keju parut ya. Untuk keju parutnya ini kurang lebih 30 gram. Dan untuk kismisnya silahkan ya, nanti sesuaikan dengan selera untuk takarannya. Kemudian di sini akan aku langsung oven aja selama 30 menit menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, hasilnya seperti ini akan aku tunggu dingin. Nanti kalau sudah dingin akan sedikit mengempis ya, kemudian nanti siap untuk dihidangkan. Jadi kue ini enak disantap dingin maupun hangat. Kalau aku lebih suka aku masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Nah, ini setelah dingin aku berikan tutup lalu tambahkan dengan stiker supaya nanti lebih menarik ya jika dijadikan sebagai ide jualan. Nah, buat kalian yang ingin mencari cup Mika yang ada tutupnya seperti ini, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Nanti klik aja keranjang kuning atau etalase. Nah, untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 5.000 rupiah, nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Di suhu ruang untuk kue yang kita bikin ini bisa bertahan kurang lebih 1 hari, tapi jika kalian simpan di dalam kulkas, kue ini bisa bertahan sampai 1 minggu. Nah, satu resep yang aku bikin ini kalau menggunakan cup besar menjadi kurang lebih 7, tapi kalau menggunakan cup kecil kurang lebih bisa menjadi 12-an ya. Nanti tentukan aja dengan selera, mau menggunakan cup aluminium foil yang seperti punya saya atau kalian tentukan sendiri dari selera. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah pisang dan juga santan. Untuk ide jualan atau mungkin untuk snack keluarga. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dari resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan atau snack keluarga ya. Ini snack gurih dari bahan mie. Jadi aku menggunakan mie telur, namanya mie keju panggang. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, di sini aku siapkan 2 keping mie keringnya yang sudah aku rebus dan aku tiriskan. Ini dari mie telur.
Kemudian tambahkan 2 buah sosis cincang, kemudian 1 batang daun bawang yang dicincang juga, lalu setengah buah bawang bombay yang dicincang kasar. Lalu setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk tercampur rata, aku sisihkan terlebih dahulu, kemudian aku siapkan untuk bahan yang lainnya. Siapkan wadah, kemudian aku akan masukkan 500 ml susu cair. Ini aku dari susu UHT ya. Kalian bisa juga dari susu bubuk yang diseduh air. Selanjutnya aku tambahkan di sini dengan maizena kurang lebih 1 sendok makan aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata ya untuk maizenanya. Lalu di sini karena aku ingin menampilkan fly yang gurih ya, jadi aku tambahkan 50 gram keju parut. Nah ini kalian kalau ingin ditambahkan lebih banyak kejunya juga boleh, nanti rasanya akan lebih nikmat. Kemudian ini opsional, tambahkan dengan daun oregano kering, lalu lada bubuk secukupnya sesuai dengan selera, kemudian garam juga secukupnya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin cair. Nah, akan aku aduk hingga tercampur rata. Untuk penambahan dari daun oregano ini bagi aku itu penting ya, karena ini akan lebih enak kalau ditambahkan daun oregano. Tapi kalau kalian tidak ada juga nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian siapkan untuk aluminium foilnya ya. Ini aku menggunakan aluminium foil yang persegi dengan ukuran kurang lebih 7 x 10 cm. Nah ini akan aku masukkan ke dalamnya kurang lebih, kalau menggunakan sendok itu 2 sendok makan ya, atau hingga penuh juga nggak apa-apa. Ini untuk satu resep karena aku menggunakan cup mika yang besar, itu jadi menjadi menjadi 7 cup. Tapi kalau kalian menggunakan cup yang lebih kecil itu akan menjadi kurang lebih 10-an cup. Oke, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cup aluminium foil, kemudian akan aku tuang untuk adonan saus atau adonan fla tadi yang dari susu ya. Ini ke dalamnya dimasukkan aja kurang lebih 1,5 sendok sayur. Kemudian karena prosesnya akan aku panggang atau akan aku oven, jadi ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Kemudian di bagian atasnya akan aku berikan keju slice seperti ini ya. Kalian juga bisa misalkan nanti diberikan keju mozzarella. Nah juga aku akan tambahkan dengan taburan daun oregano kering, karena aku sendiri itu sangat suka ya menggunakan aroma daun oregano. Oke, langsung aja kita oven selama 30 menit, api atas bawah menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Nah ini setelah matang seperti ini hasilnya, ini sangat cantik banget, ini bisa disantap hangat maupun dingin ya. Jadi biasanya aku membuat seperti ini, kemudian kalau sisa aku simpan di freezer ya dengan ditutup seperti ini. Jadi aku menggunakan aluminium foil yang ada tutupnya. Kemudian kalau disimpan di freezer itu bisa bertahan 1 bulan. Nanti kalau butuh makan baru dihangatkan di microwave. Nah kalian jika ingin mencari aluminium foil yang ada tutupnya seperti ini, silahkan aja beli di TikTok aku ya. Nanti kunjungi TikTok Rosita Susi, kemudian klik di etalase atau keranjang kuning, nanti di sana tersedia aneka macam perlengkapan untuk baking.
Seperti ini hasilnya, jadi sangat cantik ya. Dikemas menggunakan tutupnya, jadi terlihat premium dan juga higienis tentunya. Untuk teksturnya sendiri, di bagian permukaannya itu garing, tapi di bagian dalamnya kalian bisa lihat ya, sangat lembut dan rasanya juga gurih, enak. Nah, ini kalau di suhu ruangan itu hanya bertahan kurang lebih 1 harian ya, karena ada sayur-sayurannya. Jika kalian tidak suka ada sayur-sayurannya juga bisa di skip ya untuk sayur-sayurannya, jadi diganti aja dengan daging giling maupun sosis aja. Nah, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.